warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Unix TV, kembali lagi bersama saya Yosi Delvianti dalam program acara Podcast Unix TV. Program ini dipersembahkan oleh didukung oleh Oke, kali ini narasumber kita beda banget nih, yaitu Pak Kades ya kan. Bapak Febian Jaya yang lahir di Tanjung Karang, Bandar Lampung 31 Januari 1966. Selamat siang Pak Kades. Selamat siang. Izin ini saya Ya, melepaskan Pak, masker. silakan. Ya, siap. Iya, Pak manggilnya Bang Bapak. Abang aja. Masih kelihatan juga masih. Ya. Gimana Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Kabar baik ya Bang. Ya. Kalau aktivitas ngapain aja sih Bang? Kalau hari ini? aktivitas ya untuk sementara ini kebetulan dipercaya masyarakat, saya menjabat Kepala Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tatan, Kabupaten Pesawaran. Jadi pelayan masyarakat lah. Pelayan masyarakat. Mulia berarti ya Bang ya. Amin, amin. Nah, sebelum berbicara yang jauh nih Bang, mungkin kita baru pertama kali ketemu. Mungkin pemirsa Unix TV juga belum banyak yang kenal sama Bang ini. Boleh nggak Bang ceritain tentang profil singkat Bang Febian ini, mulai dari latar belakang pendidikan, kemudian juga perjalanan hidupnya itu seperti apa Bang? Ya, jadi saya lahir di Tanjung Karang, Provinsi Lampung, lahir tanggal 31 Januari 1966. Awal mula sekolah di SD Saperius nomor 9 Tanjung Karang, kemudian sekolah lagi di SMP 3 Kedaton, kemudian SMA-nya saya di SMA 5 Bandar Lampung, dan kemudian sempat kuliah hukum di Universitas Saburai, hanya saja nggak selesai. Mencik ya Bang ya? Nyicip aja, yang penting paham sedikit lah. Gitu. Kemudian kalau Ya. tempat tinggal di mana Bang? Saya untuk sekarang ini ya tinggal di Desa Taman Sari karena saya selaku kepala desa. Kalau keluarga gimana Bang? Keluarga juga tinggal di Desa Taman Sari. Saya punya 4 orang anak, 3 laki-laki 1 perempuan, yang alhamdulillah sampai saat ini semua masih kuliah. Iya. Seperti itu. Nah, berbicara tentang jabatan Abang nih selaku kepala desa di Taman Iya. Sari. Sebenarnya ada cita-cita Abang nggak sih Bang dari kecil? Oh, pengen jadi kepala desa nih gitu. Apa gimana Bang? Nggak ada ya. Jadi hanya berjalan biasa aja lah. Karena saya berprinsip ya saya nggak pernah punya cita-cita yang artinya mau jadi pemimpin, nggak. Cuman saya selalu berusaha saya melakukan yang terbaik aja gitu. Tapi sebelumnya nggak pernah ada cita-cita untuk jadi kepala desa. Ya, mengalir gitu aja, dan kemudian berkembang dikarenakan lingkungan, sehingga ya memang di 2007 sebelum jadi kepala desa saya sempat nyalon, tapi waktu itu bukan cita-cita ya, karena kondisi waktu itu saya masuk Desa Taman Sari tahun 2001, dan kemudian orang tua saya punya lahan cukup lebar, saya bikin lapangan sepak bola, anak-anak saya bina, saya latih sepak bola, sehingga kemudian ketika ada pemilihan tahun 2007 itu saya diminta masyarakat untuk nyalon kepala desa. Sempat saya tolak karena saya pendatang baru di desa itu. Nah, cuman ketika saya waktu itu kebetulan dekat Idul Fitri, ketika bertemu dengan ibu, rupanya istri saya cerita kalau saya disuruh maju jadi kepala desa. Nah, jadi saya didorong ibu, cobalah nak, katanya, yang penting nggak main duit, siapa tahu amanah dapat. Kalau amanah dapat ya kita coba, katanya gitu. Sehingga ya sudah, oke, saya bilang. Tapi alhamdulillah karena memang betul saya pendatang baru, kalau nggak salah waktu itu saya dapat urutan paling terakhir karena masyarakat emang belum kenal saya. Seperti itu. Kalau basic Abang sendiri apa nih Bang sebenarnya? Basic saya yaitu tadi pernah kuliah di Fakultas Hukum aja, dan itu yang menuntun saya kemudian saya berkecimpung di wartawan dan LSM gitu. Kemudian karena Abang kan menjabat sebagai kepala desa nih Bang, perubahan-perubahan apa nih yang udah Abang lakukan di Desa Taman Sari sendiri Bang? Ya. Kalau perubahan belum signifikan ya, karena kebetulan saya dilantik Maret 2020, Januari 2020. Berarti tahun lalu ya Bang ya? Januari 2020 kami dilantik, Maret
mulai merebak corona sampai sekarang, sehingga banyak program rencana kita mesti tertunda karena anggaran maupun kondisi kita masih menyesuaikan dengan kondisi permasalahan COVID yang meluas seperti ini. Jadi belum banyaklah signifikan, tapi kalau sedikit-sedikit sudah ada lah. Misalnya sekarang kami sudah beberapa tempat ada sumur bor yang kita minta dari PT PN 7, kemudian ada beberapa embung, ada jalan, dan juga ada lampu jalan yang sekarang sudah mulai terang. Untuk lampu-lampu jalan desa kita udah pasang. Terus kemudian ya baru sedikit lah, karena kondisi-kondisi ini yang memang mengharuskan kami belum bisa banyak bergerak. Tidak memungkinkan Iya, juga gitu. belum memungkinkan untuk maksimal. Tapi nanti akan Insya Allah. Iya. Nah, semoga pandemi cepat berakhir Iya, ya, Bang. amin, amin. Nah, karena kita masih di situasi pandemi ini, Bang. Kalau Iya. untuk program-program di tengah pandemi ini apa nih, Bang, dari Abang sendiri? ya program di tengah pandemi ini kita masih sifatnya artinya mendukung kegiatan program pemerintah serta kesadaran masyarakat bahwa memang corona ini memang suatu penyakit yang harus diwaspadai ya, tapi bukan ditakuti, karena penyakit ini adalah berhubungan dengan pengaruh mental kita. Sehingga saran saya untuk masyarakat sekalian untuk tidak terlalu takut dengan penyakit corona ini, tapi perlu mewaspadai, artinya dengan mengikuti prokes, artinya protokol kesehatan, tidak berkerumun untuk sementara waktu, kemudian memakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Dan untuk ngelawan corona ini cuma satu kayaknya, harus dengan semangat hidup yang tinggi. Karena kebetulan saya alumni corona. Saya juga sudah pernah terjangkit kemarin, tapi sembuh. Rasanya memang jujur, karena ini yang diserang paru-paru, efek sampingnya ada. Saya ngerasa napas saya lebih pendek dari sebelum saya sakit corona. Ada efek samping yang saya rasakan kurang, walaupun sehat sekarang, tapi napas saya agak lebih pendek daripada sebelumnya. Terus Abang diisolasi gitu? Isolasi 21 hari saya di rumah. 1 hari. Isolasi. Di rumah ya, Bang? Iya. Sebenarnya. Kan Abang ini sebagai kepala desa nih, Bang. Iya. Sebenarnya cita-cita dari Abang menjadi seorang kepala desa ini pengen Taman Sari ini pengen seperti apa gitu, Bang? Yang jelas kita berharap satu, karena tugas fungsi kami adalah memajukan desa. Kalau desa itu tadinya kurang berkembang, meningkat menjadi berkembang. Kemudian kesejahteraan masyarakat yang menjadi pokok utama, mereka harus sejahtera. Yang ketiga adalah taraf pendidikan mereka dan pemikiran yang harus mulai dirubah. Karena untuk desa Taman Sari, di desa saya ini kebetulan 60% desa saya ini adalah mereka bekerja sebagai penyadap karet di PT PN 7. Kemudian 20%-nya ini adalah guru, kemudian dengan PNS, yang 20%-nya lagi adalah pedagang dan wira swasta. Jadi memang yang menjadi acuan dan menjadi keinginan saya adalah menata pendidikan masyarakat saya agar mereka lebih mempunyai potensi untuk menjadi orang yang lebih maju, seperti itu. Pengennya kayak gitu ya, Bang, masyarakat Iya. Taman Sari. Nah, kalau kan baru tahun lalu nih, Bang, dilantik. Iya. Suka dukanya apa sih, Bang, jadi kepala desa ini? Suka dukanya ya namanya juga pemimpin ya. Segala sesuatu pasti dikaitkan tanggung jawab kita. Padahal itu belum tentu tanggung jawab kita. Artinya selalu yang namanya pemimpin, apa ada kejadian yang di bawah itu harus tetap dipandang sebagai yang bertanggung jawab. Tapi kalau saya sendiri selaku pribadi itu sudah konsekuensi. Jadi bagi saya siap, mau dipandang jelek ini apa adanya, mau dipandang bagus, alhamdulillah ini memang usaha. Jadi apapun pendapat masyarakat, bagi saya udah konsekuensi seorang pemimpin untuk memang bisa menerima itu dan memperbaiki permasalahannya. Itu aja. Jadi untuk sekarang banyak sukanya atau dukanya, Bang? Berimbang ya. Berimbang. Sulit jawabannya ya, Bang, ya? Ya, berimbang, karena sukanya itu ya ketika masyarakat kita artinya tidak banyak yang terkena dampak corona. Alhamdulillah desa kami yang meninggal karena corona, yang dikuburkan secara corona itu hanya 2 orang, itu pun 1 orang pendatang dan 1 orang memang penduduk pribumi. Artinya kami tidak terlalu banyak yang terkena dampak, artinya meninggal dunia ya karena corona dibanding desa-desa sekitar. Tapi kalau di Taman Sari sendiri ini gimana, Bang, penyebaran COVID-nya? Banyak atau
Penyebaran masuk zona COVID merah nggak, Bang? banyak. Kami sempat masuk zona merah, apalagi Oh iya. di desa kami kan ada rumah sakit GMC. Sementara GMC ini menerima pasien corona. Jadi walaupun desa kami tidak masuk dalam zona merah corona, tapi dengan adanya GMC ya kami tetap harus masuk terus. Karena yang dirawat di GMC juga di atas standar yang memang masuk zona merah. Seperti itu. Kan abang ini kan sebelum menjabat Iya. sebagai kepala desa nih, abang kan seorang aktivis Iya. lembaga ya bang ya, pernah menjabat juga sebagai ketua LSM Lira, Iya. Lumbung Informasi Iya. Rakyat. Nah kalau Lira ini aktivitasnya ngapain di situ? Ya, jadi saya menjabat Bupati LSM Lira. Kami ini kenapa disebutannya Bupati? Karena di Lira ini susunannya adalah shadow government, jadi pemerintah bayangan, dalam arti pusat dipimpin presiden, provinsi dipimpin gubernur, kabupaten dipimpin bupati. Sehingga saya menjabat sebagai Bupati Lira Kabupaten Pesawaran. Bupati Nah, Lira. Bupati Lira Kabupaten Pesawaran. Jadi Bupati LSM Lira Pesawaran, dan kinerja yang telah kami lakukan adalah banyak ya. Selaku kami LSM Lira, satu, kami selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya belajar dan terus belajar. Kemudian yang kedua, kami sudah juga memberikan misalnya mengambil ijazah anak SMA yang ditahan oleh pihak-pihak sekolah. Itu berapa kali kami ambil sudah banyak. Di SMA 1 Hanura kami ambil 25 ijazah, dan kami tidak memungut uang serupiah pun. Dan beberapa kecamatan juga kami pernah ambil ijazah sekolah, karena memang inilah yang menjadi problem kita semua. Dunia pendidikan yang kita harapkan untuk jadi tempat mendidik anak didik untuk menjadi yang kuat, yang bermental dan bermartabat, tapi justru di sini banyak sekolah yang memanfaatkan untuk ajang mencari uang korupsi, terutama oleh oknum baik kepala sekolah maupun komite dan lain sebagainya. Itu yang sehingga pada akhirnya saya pandang program BOS ini kurang berjalan maksimal, dikarenakan masih banyak anak-anak kita, adik-adik kita ini yang ijazahnya tertahan di sekolah, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan untuk mencari pekerjaan dengan alasan sekolah menahan adalah tidak atau punya hutang, masalah uang SPP, bangunan dan lain sebagainya. Ini yang mungkin saya juga terus bicarakan dengan teman-teman untuk terus membantu warga-warga kita, adik-adik kita ini yang ijazahnya ditahan, untuk kemudian bisa diambil agar mereka bisa bekerja. Selain itu, kami juga pernah dengan masyarakat menutup tambang emas PT KBU Kencana Bukit Utama, karena perusahaan ini sudah menyebabkan kerusakan lingkungan, kemudian pencemaran dan lain sebagainya. Tapi itu atas dasar aspir atau keinginan rakyat atau gimana? Iya, jadi kami bergerak selalu atas nama laporan masyarakat. Kami tindak lanjuti, kami cari datanya, kemudian kami pelajari dan kami lakukan gerakan. Seperti itu. Intinya kami bekerja untuk masyarakat dan tanpa pernah kami meminta uang. Itu yang saya rasa saya lakukan untuk waktu kemarin. Kenapa bang? Padahal kan sekarang ini kayaknya kalau mau mengerjakan sesuatu tuh harus ada embel-embel itu. Kenapa Iya. bang kayak gitu bang? Ya, kenapa begitu ya? Karena saya pikir begini, kita kalau semua berpikir semua harus pakai duit, negara ini nggak akan pernah bisa maju. Harus ada kemudian kita berpikir apa sih yang bisa kita kasih untuk orang lain dan masyarakat kita, sehingga itu tidak membebani kita. Nah, itu yang saya lakukan, dan buktinya nyatanya sampai saat ini Tuhan selalu ada saja saya anggaran dana untuk melakukan hal-hal baik untuk masyarakat. Kita berbuat baik. Iya, karena kita berbuat baik terus. Nah, kalau untuk apa sih pesan atau hal yang pernah perbuatan yang sangat berkesan itu apa bang? Yang sangat berkesan bagi saya adalah ketika berjuang dengan warga Desa Taman Sari, Mei 2016, kami terkait masalah buruh sadap karet, minta pengangkatan. Kami sampai harus berjalan ke Jakarta selama 8 hari. 8 hari perjalanan masuk Jakarta, 2 hari kami keliling Jakarta. Waktu itu kami ke Kementerian BUMN,
kemudian ke Kementerian Tenaga Kerja, dan kemudian ke kantor Presiden. Itu yang paling berkesan bagi saya adalah bahwa kami artinya itulah bentuk perjuangan yang bisa saya lakukan untuk masyarakat, dan itu meninggalkan kesan bahwa itu memang harus diperjuangkan sampai sekarang begitu. Kemudian berhasil. Dan untuk itu belum, karena begini, setelah sampai Jakarta, saya tadinya berpikir, dan sepengetahuan saya PTPN 7 yang ada di Lampung ini saya pikir adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara, sehingga ketika permasalahan buruh ini mencuat dan kami demo berapa kali, diskusi juga dengan PTPN, selalu menemui jalan buntu, sehingga akhirnya saya bawa ke Jakarta. Hanya saja sayangnya setelah sampai di Kementerian BUMN, ternyata jawaban mereka, mohon maaf Pak Fabian, kami nggak bisa bantu karena PTPN 7 ini adalah perusahaan swasta, bukan BUMN lagi. Jadi kami hanya pegang saham 10%, 90% ada di pihak swasta. Jadi Pak Fabian dengan rombongan kami hadapkan dengan perwakilan dari PTPN 3 Medan, sehingga apa yang menjadi keluhan saya pada waktu itu tidak tuntas karena ternyata ini perusahaan swasta, bukan badan usaha milik negara. Selain itu kesan yang lainnya adalah saya divonis 4 bulan penjara karena saya dianggap mencemarkan nama baik manajer waktu saya demo, sehingga saya 4 bulan penjara. Sampai sekarang ini saya masih kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, seperti itu. Ya, menyikapi. Ya, artinya begini. Saya berharap masyarakat kita, khususnya masyarakat kita, adik-adik kita, pemuda masyarakat Pesawaran, baik pemuda-pemudi, adalah untuk kritis terhadap segala sesuatu. Berani untuk protes kalau memang itu nyatanya kebenaran. Jangan takut ya. Jangan takut. Nah, yang selalu kita sedih ini adalah ketika keberanian itu nggak ada. Kan kalau kita bicara sarjana, kita banyak sekali sarjana. Tapi yang tidak pernah punya rasa kesadaran bahwa ini memang harus ditegakkan. Jadi keberanian itulah. Nah, jadi saya berharap dan meminta kepada adik-adik ini, pemuda-pemuda Pesawaran, harus kritis dalam segala hal. Kalau memang ada pembangunan jalan di lingkungan, datengin, lihat. Kalau memang aspalnya tipis, minta berhenti, minta ditebelin. Nggak salah, nggak salah. Karena apa? Pemerintah memang sudah menganggarkan itu untuk masyarakat dan sesuai dengan spek. Nah, jadi jangan hilangkan rasa perasaan bahwa nanti disebut provokator, nanti disebut enggak, gitu loh. Ini bagian dari tanggung jawab kita. Karena kalau ini kita nggak lakukan, kita nggak akan pernah bisa maju. Nah, seperti itu. Makanya ketika saya juga menjabat selaku Bupati Lira Pesawaran, saya selalu berpesan dengan anggota saya, satu, syarat bagi kalian untuk masuk jadi anggota Lira saya adalah satu, mau belajar hukum. Yang kedua, mau menolong orang lain. Yang ketiga, mau berjuang. Itu yang selalu saya ini. Dan mereka tidak pernah saya pungut serupiah pun untuk masuk jadi anggota saya, baik ke media saya maupun ke lembaga saya. Itu yang saya lakukan. Dan saya tidak pernah mengizinkan mereka juga untuk mengemis atau meminta ke dinas-dinas dan lain sebagainya. Itu yang artinya memang saya tanamkan ke anggota-anggota baik di Lira saya maupun beberapa media yang saya pegang. Sangat Seperti mulia itu. sekali gitu kan Bang Fabian ini. Nah, kan abang ini kan juga seorang aktivis LSM Iya. dulunya. Kemudian sekarang menjabat sebagai kepala desa. Nah, yang memotivasi abang ini apa sih Bang, kok mau jadi kepala desa gitu? Apa Iya. nggak enak di LSM ini atau bagaimana Iya. Bang? Jadi begini, kalau untuk jadi kepala desa terakhir, ini karena saya sudah capek. Oh, capek ya? Ya, capek dalam arti begini, kepala desa saya itu mau yang ketiga periode. Jadi saya lihat kalau dia ini nyalon lagi yang ketiga, saya lihat pasti menang lagi. Nah, yang saya capek ini begini, masyarakat di desa saya setiap ada masalah ke rumah.
Saya sudah tolak, saya bukan kades, bukan kaur, bukan perangkat, iya, bukan aparatur. Jangan ke saya, coba ke lurah. Berangkat mereka, balik lagi Pak, nggak bisa katanya, nggak kenal, nggak ini. Sehingga mau nggak mau ya, namanya mereka sudah minta tolong, ya akhirnya ya sudahlah. Nah, jadi itu yang saya lakukan, dan kebetulan prinsip saya kan Juragan Bogor. Nah, biar tekor asal kesohor. Ya, jadi kalau sudah nolong orang, pakai kendaraan, bensin saya, makan saya. Jadi saya nggak tega minta bensin dari dia. Nah, sehingga ya itulah yang terjadi. Saya nggak kuat, pada akhirnya merasa, waduh, kalau mau 6 tahun lagi saya disuruh begini, mau jadi apa saya, gitu. Sehingga pada akhirnya sudahlah, kepalang tanggung, nyalonlah kades. Nah, jujur saya jadi kepala desa Taman Sari, saya tidak keluar uang banyak. Karena saya memang nggak punya uang, dan kebetulan yang membantu saya adalah masyarakat. Mereka kirim sayur, mereka kirim beras, mereka kirim ayam. Saya hanya kopi dan rokok. Itu yang saya rasakan, dan mereka antusias bantu saya untuk mewujudkan itu. Nah, itu yang itu kenapa kemudian saya sendiri jujur saja kaget kalau saya juga menang. Karena saya berpikir saya memang gak ada modal, hanya ya betul. Nah, jadi seperti itu. Hanya saja saya berharap dengan masyarakat ke depan, apabila ada pemilihan kepala desa, untuk supaya benar-benar menilai calonnya. Bahkan bila harus wajib minta dengan panitia pemilihan desa supaya diadakan kampanye seperti pemilihan presiden. Jadi setiap calon harus punya visi misi. Jangan calon ini dipilih karena ngasih duit, sementara visi misi nggak ada. Nah, ini yang selalu pada akhirnya salah pilih. Yang dipilih ini benar-benar bukan niat untuk membangun, tapi ada hal lain yang mungkin memotivasi mereka. Itu yang saya minta. Jadi itu yang kemudian pada akhirnya terpilihnya saya ini. Orang bilang Fabian Jaya jadi kepala desa Taman Sari itu keajaiban. Ya saya terima, namanya ajaib, orang nggak punya duit jadi. Kan lucu. Makanya saya pun artinya dengan masyarakat bertekad, dengan kepercayaan ini, saya insya Allah akan memberikan yang terbaik. Surat menyurat di desa saya Rp1 pun nggak ada pungutan. Bahkan mereka ngasih harus saya pulangin, karena saya rasa saya sudah hidup dari gaji. Walaupun sebetulnya gajinya nggak cukup, tapi dengan tunjangan 3.700.000-an per bulan. Tapi kan pengeluaran kami besar, mobilitas kita tinggi. Karena apa? Ya saya setiap hari harus ke dinas-dinas, cari informasi, cari bantuan, kemudian nyelesain masyarakat yang ngeluh ada masalah apa. Seperti hari ini aja saya ngurusin ke Talang Padang, itu salah satu warga saya jual sapi, sapinya dibeli orang Talang Padang, sudah 2 tahun nggak lunas. Nah, jadi minta tolong ke saya, sudah saya mondar-mandir nagih. Ya, perkara sapi, ya mau nggak mau, karena ini mereka percaya dengan saya bisa, makanya saya upayakan seperti itu. Nah, kalau moto Bang Febian sendiri kalau bekerja itu apa sih, Bang? Moto saya dalam bekerja tulus, kemudian mau berbuat baik, dan yang ketiga berjuang, yang keempat selalu berdoa dengan Allah supaya semua apa yang saya kerjakan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja motonya. Nah, terakhir nih ya siap. Bang ya, karena kan kita bakal menyambut Hari Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober nanti. Apa nih Bang harapan Abang untuk pemerintah maupun untuk generasi muda di Pesawaran ini? Ya. Harapan saya dengan pemerintah artinya untuk supaya pemuda ini benar-benar mereka dibina. Dibina dalam arti tolong perhatikan anak-anak pemuda ini yang baru lulus sekolah SMA. Artinya apakah peluang kerja mereka cukup atau tidak? Adakanlah pelatihan-pelatihan atau apapun sehingga skill pemuda yang ada di Kabupaten Pesawaran ini meningkat. Dan kemudian untuk pemuda-pemudinya saya berharap Pesawaran ke depan ada di tangan kalian. Maju, ambil semua kesempatan, belajar, bertanya, nggak ngerti beli buku, nggak ini buka Google dan lain sebagainya. Jangan pernah nyerah. Iya. Yang jadi masalah ini kan begini, banyak orang males bertanya. Karena apa? Takut dianggap bodoh.
Padahal justru itu bodoh, karena dia akan bodoh selamanya. Tapi kalau kita rajin bertanya, bodohnya 5 menit kok. Setelah diajarin, diomongin, jadi pinter. Besok udah ngajarin orang lagi. Nah, itulah artinya pada dasarnya saya berharap untuk pemuda-pemudi Pesawaran, sudah saatnya Pesawaran maju. Kabupaten ini salah satu kabupaten yang terkaya di Provinsi Lampung atau mungkin nasional. Kita punya pantai 100 hektar lebih panjangnya dan indah, nggak kalah dengan Bali. Kita punya marmer, kita punya biji besi, batu mangan, kita punya perkebunan, kita punya pulau yang semuanya perlu pengembangan. Sehingga pada akhirnya inilah yang kemudian nanti akan diwariskan ke pemuda-pemuda, ke anak-anak muda ini, untuk bisa mengembangkan kabupaten ini menjadi kabupaten yang terbaik, yang menjadi contoh di dunia, di nasional maupun internasional. Jadi itu, kita punya potensi. Jadi saya berharap dengan pemuda-pemudi beserta pemerintah agar skill pemuda-pemudi ini terus diasah dan kemudian diarahkan sehingga mereka bisa maju. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harapannya dari juragan tersohor ya Bang. Amin. Juragan Bogor. Nah, oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bang Febian Jaya. Terima kasih untuk pemirsa Unix TV yang sudah podcast kali ini, dan terima kasih juga untuk Bang Febian sama-sama, terima kasih datang ke Unix TV. Ya. Itu dia tadi hasil podcast kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast Unix TV. Saya Sidaviati dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program ini dipersembahkan oleh didukung oleh